Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada saya semua untuk bisa sedikit membagi sebuah materi yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman sekalian, serta sholawat serta salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan atau membawa kita kepada jalan yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya Safi Fidiana, NIM 19. Saya mahasiswa dari KPI A1, ingin membawakan sebuah materi tentang adab kepada orang tua dan adab kepada orang yang lebih tua. Dimana teman-teman sekalian, saya mengambil sumber dari jurnal dengan judul Adab Pergaulan dari Perspektif Al-Ghazali, Studi Kitab Hidayat Al-Hidayah oleh Muhammad Arif. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih adab itu. Adab itu dalam bahasa Arab artinya budi pekerti, tata krama, atau juga bisa dikatakan sopan santun. Nah, arti adab secara keseluruhan yakni segala bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, ataupun juga akhlak. Orang yang beradab, teman-teman, adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan dan juga tata cara. Nah, teman-teman sekalian, adab ini ternyata sudah diatur di dalam Al-Quran, yang mana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yakni berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu juga berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kalian sekali-kali mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang. Jadi dari tersebut teman-teman mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai adab yang baik kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, teman-teman, dalam agama Islam ada 3 orang tua. Yang pertama bapak dan juga ibu kandung, yang kedua ada mertua, dan yang ketiga juga ada guru. Nah, dikutip dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda bahwa keberkahan itu ada pada orang tua diri kaumnya. Nah, kemudian di sini Imam Al-Ghazali itu juga menerangkan bagaimana sih adab kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Jadi jangan sampai kita tidak menuruti atau kita membangkang kepada orang tua, itu jangan sampai, teman-teman. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Jadi usahakan orang tua dulu yang berdiri, baru kita berdiri. Kemudian tidak berjalan di depan orang tua, jadi orang tua dulu yang di depan karena orang tua lebih berhak gitu ya. Nah, kemudian mencari ridho kepada orang tua. Jadi mungkin misalnya mau UTS, mau UAS, itu kita minta restu dulu kepada orang tua, bagaimana gitu. Nah, habis itu bersikap rendah hati kepada orang tua. Kemudian juga tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan orang tua, dan kemudian tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Dan kemudian sebelum kita pergi, teman-teman, usahakan kita juga meminta izin terlebih dahulu untuk keluar, biar kita selamat gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, itu kan sudah saya jelaskan adab kepada orang tua. Kemudian di sini saya akan menjelaskan adab kepada orang yang lebih tua, atau kita anggaplah sebagai guru lah ya gitu.
Jadi Al-Ghazali itu memaparkan ada bagi seorang murid kepada guru, yakni yang pertama, ketika kita bertanya, murid itu wajib meminta izin terlebih dahulu kepada gurunya. Jadi jangan semena-mena ya kayak gurunya dianggap teman, itu jangan. Jadi izin terlebih dahulu kalau ingin bertanya. Terus kemudian yang kedua itu murid harus menundukkan kepala. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang guru, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sebagai hormat. Terus yang ketiga, seorang murid tidak boleh berburuk sangka kepada guru dalam hal apapun. Jadi kayak walaupun perlakuan guru pada kita tidak baik ya teman-teman, usahakan kita tetap menghargai beliau karena beliau adalah guru kita. Terus selanjutnya, yakni kita tidak boleh yang namanya membangkang kepada guru kita. Jadi ya apa yang guru kita perintahkan kepada kita selagi itu baik kita ikuti sebagai manusia. Nah teman-teman, di sini saya punya sebuah quotes yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi gini, ketika kalian bertemu dengan seorang yang lebih tua, posisikanlah diri kalian sebagai orang yang lebih rendah dari dia, karena dia yang lebih dulu hidup di dunia. Dan ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih di bawah kalian atau lebih muda misalnya, posisikan kalian sebagai orang yang menghormati dia juga, karena kalian yang lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Jadi dari hal tersebut kita bisa belajar bahwa ya adab kita nih harus dipelihara gitu. Kemudian ada juga kata-kata teman-teman, akhlakmu akan membuat orang lain tertarik sekalipun ia belum mengenalmu. Jadilah orang yang memiliki keindahan akhlak, maka hati orang lain akan tertarik. Nah, sekian dari aku teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin di sini teman-teman ingin ada yang ditanyakan silakan. Saya Ya. jadi gini, Mbak Vivi, gimana sih tanggapan dari Mbak Vivi sendiri tentang kasus seorang anak yang berani kepada orang tuanya dikarenakan sang anak kurang kasih sayang kepada orang tuanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Viva. Jadi ketika kita menghadapi kasus tersebut ya, yang pertama mungkin kita sebagai orang tua ya kita yang alami rasa bersalah gitu. Seharusnya kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak dengan akhlak yang baik, dikasih suatu kasih sayang yang baik gitu ya, biar anaknya itu tercetak sebagai pribadi yang baik juga. Jadi ketika menghadapi hal tersebut ya orang tuanya juga harus cross check diri, orang tuanya juga harus ya memaklumi lah gitu kepada perlakuan anaknya, karena perlakuan ibunya juga yang kurang kasih sayang kan kepada anaknya. Nah untuk pandangan seorang anak ya jangan mempertahankan hal buruk itu gitu. Sebisa mungkin dia juga mau berusaha untuk berubah gitu. Masa aku mau berhak terus kepada orang tuaku gitu kan, kasihan juga. Jadi begitu Mbak Viva jawaban dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah mau berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan baik perkataan saya tadi ataupun di luar dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.